Selama PSBB ini, Koko dari 76 kilo, saat ini 67. 8-9 kilo. Oke, ketemu lagi dengan Koko Wira. Hari ini spesial, Koko akan mereview atau testimoni ya tentang plant based. Nah, ini adalah pola hidup makan yang Koko lakukan saat ini. Ini udah hari ke-17. Karena kebetulan tadi Koko lagi posting sih tadi pagi, after treadmill ya, banyak komen. Salah satu ada teman deket, sahabat udah sih ya, kaget dia, kok kurusan. Buat aku itu artinya berhasil, karena terakhir ketemu sama temanku ini, sahabatku ini dokter ya, Cencen. Nah itu kurang lebih 3 minggu lalu sih. Nah dan dia melihat postingan foto saya, artinya berhasil. Kalau sampai dia komen saya kurusan. Nah oke, rahasianya apa? Nah, Koko melakukan namanya plant based ya, 17 hari. Ini hari ke-17 Mas Yan ya. Apa itu? Yaitu mengubah pola makan yang awalnya semua makan apapun. Nah, ini Koko rubah menjadi makanan hanya sayuran dan buah-buahan. Intinya tidak berbau daging sama sekali. Tapi telur Koko masih makan ya, kalau telur. Kenapa kok tiba-tiba switch menjadi plant based? Awalnya karena tahun lalu tuh sempat ketemu seseorang di Papua. Nah, orangnya termasuk yang influence tentang hidup sehat. Nah, dia sempat kok berinteraksi dan argumen tentang apakah dia akan kepilih untuk makan daging enggak. Sama sekali enggak dia. Nah, tertarik, saya cukup menarik dengan yang dia sampaikan karena ya secara bentuk fisiknya orang ini sehat sekali. And finally tahun ini, karena mendengar banyak masukan, nonton Game Changer, penasaran, searching tuh Game Changer. Nah, nonton itu ada film dokumenter, tapi kalian bukan dokumenter yang kayak membosankan, nggak, justru menarik sekali. Kalian nonton dulu lah ya biar tahu tentang plant based itu bagus apa. Intinya saya dapat poin gini, di Game Changer itu mengatakan bahwa dengan makan plant based, sayur-sayuran ya, pola hidupnya, cara pemulihan kesehatan lebih cepat. Itu yang saya dapat dari film itu. Kemudian walaupun tidak makan daging, ternyata tetap kondisi porinya tetap sama kuat dengan orang yang makan daging. Bahkan orang terkuat di bumi ini saat ini, di game saya lupa namanya siapa, itu pemakan sayuran, vegan ya. Menarik itu, kuat angkat bebannya berapa itu ya. Nah yang ketiga adalah untuk seorang atlet yang ada usia pensiunnya kan, ternyata di Amerika nggak salah, cewek atlet sepeda. Nah dia ternyata sudah pensiun berumurnya tetap aktif dalam perlombaan, karena dalam mencoba memakan plant based ternyata tetap bisa bersaing dengan yang masih lebih muda, bahkan juara. Menarik ini. Nah so finally ketika selama Game Changer saya meriset sendiri, mencari tahu siapakah yang udah menggunakan pola makan seperti ini. Ternyata ada YouTuber, ada artis juga sudah plant based dan memberikan testimoni, semuanya bagus semua ya. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, ada yang baru 1 tahun ya. Dan akhirnya memberanikan diri untuk saya rubah pola itu. Komitmen tuh 17 hari yang lalu ya. Kepikiran bisa enggak ya. Nah finally ternyata bisa. Tapi apakah mulus? Enggak ya. Pertama, tantangan yang Koko hadapi pertama kali itu adalah di hari ketiga guys. Hari ketiga ketika mencoba plant based itu muncul kayak nalurinya, muncul tuh kayak dobrakan pingin makan daging. Itu Koko banget. Itu ayo kayak gampang tuh, kayak mau nyerah gitu loh. Tapi enggak. Aku udah komitmen karena udah state ya, kayak muncul sendiri komen tuh harus berhasil nih. Setidaknya 10 hari waktu itu ya. Komen 10 hari dulu lewatin ya. 3 hari ternyata banyak sekali godaan tapi tetap bertahan. Itu berkayak waduh nggak tahu rasanya gimana ya. Tapi finally ya move on gitu loh, bisa lewatin. Nah hari ke-8 lah ya Koko tes dengan waktu itu apa ya, itu saya Koko bermix ya, treadmill ya, sepeda statik juga iya, plus angkat beban iya. Nah biasanya dengan 3 ini dalam satu hari itu paling tenaga Koko ya 30 sampai 1 jam itu udah kayak tepar lah, habis. Hari ke-8 itu energi nggak habis bro, bahkan kayak masih kuat lagi nih, nambah lagi nih. Saya mikir gila ya, capek sih
tapi kayak ada energi, do it more. Nah, setelah Koko merasakan perubahan secara tenaga ya, secara pribadi, Koko merasakan manfaat dari merubah makan plant based. Kedua, secara kulit, Koko merasa kok kulit Koko lebih cerah ya dibandingkan sebelumnya kan makan daging tuh, ayam, ikan segala macam. Tapi kok secara kulit lebih cerah dan nggak pernah sama sekali untuk saat ini untuk perawatan kulit facial nggak pernah, hanya cuci muka biasa aja ya. So secara tenaga Koko merasa lebih powerful, kemudian secara untuk kulit lebih cerah. Nah, ketiga, berat badan Koko turun tapi stabil. Nah, jadi selama PSBB ini Koko dari 76 kilo saat ini 67. 8 sampai 9 kilo. Ya. Tapi itu perjuangannya nggak mudah, guys. Bertahap ya, bertahap itu maksudnya dengan namanya ada kesadaran makan. Koko sadar banget satu hari harus makannya berapa porsi. Nggak, kalaupun masih masa kayak lapar gitu kurang, Koko nggak mau nambah karena hanya cukup. Nah, berawal dari situ pelan-pelan beralih lagi menjadi satu hari hanya satu kali makan. Ya kalau bilang kayak mirip puasa ya mirip, tapi kan beda jamnya ya. Pokoknya satu hari itu Koko nggak ada patokannya jam berapa baru makan. Pokoknya setelah gue butuh makan nih ya itu cuma makan sekali aja sampai besoknya. Nah, setelah itu Koko merasa itu bisa, nah finally Koko switch ke plant based ini, komitmen. Nah, bosan nggak? Pertama sih kayak bingung, emang bakalan kuat ya makan cuman gini-gini doang. Nah akhirnya bikin variasi ya. Ya kadang sayur sop, kadang sayur asem, kadang cuma makan gado-gado ketoprak ataupun rujak buah. Pokoknya pernah satu hari cuma makan buah doang pernah ya. Sambil kadang ya makan mie plus telur gitu kan, tanpa ada daging ya. Nah, so 17 hari ini lebih merasa happy, lebih merasa sehat. Nah, pembuktiannya adalah Koko kemarin coba medical check up. Nah, ini hasil Koko bacain. Nah, dengan usia 35 tahun saat ini, guys, apakah Koko lebih sehat pada kalian yang lebih muda? Ini kita cek bandingkan. Ya, paling gampang dulu lah. Kita cek secara fungsi profil lemaknya nih. Kolesterol. Nah, kolesterol Koko 133 saja. Di sini sih nilai rujukannya di bawah 200. Itu sudah Koko batas tinggi kan 200 sampai 239, tinggi banget 239 tuh. Nah, Koko di angka 133, guys. Kemudian untuk terkait kolesterol LDL, nah, optimal itu 100. Nah, Koko di 88. Di bawah 100 ya, 88. Nanti is good. Nah, hanya di HDL kolesterol Koko ini harusnya itu rendah itu di bawah 40 dan Koko 34, atau rendah. Nah, ketika saya tanya ke dokternya ternyata adalah harus ada asupan juga omega 3, entah itu dari alpukat ataupun minyak omega 3. Itu dimasukkan Koko supaya tetap ada keseimbangan gizi lah ya. Oke. Terus secara rasio LDL HDL, Koko termasuk yang cardio risk indexnya rendah banget, di bawah 3. Kalau moderate itu udah 3,5 risikonya, lebih dari 5 itu tinggi banget. Koko hanya 2,6. Ya. Yeah. So, kalau untuk fungsi ginjal, nah, fungsi ginjal Koko sangat bagus sekali katanya. Nah, ini range itu 0,67 sampai 1,17. Koko masih 0,92. Nah, patokannya sih pengen turun lagi supaya kreatinnya turun lagi lah dari 0,7 lah ya, I think. Kemudian asam urat Koko patokannya normal itu 3,5 sampai 7,2, Koko nya 6,6. Gula darah puasa ya. Ini kan patokannya kurang dari 100, Koko 98. Mepet banget sih. Ya karena Koko sadar masih makan masih banyak sih, masih putih, nasi merah juga kan ya. Kemudian juga masih minum kopi sasetan. Nah itu kemarin banyak konsultasi, I think mulai ngurangin supaya nanti kalau check up lagi pengennya sih ngejar angka ya glukosa darahnya itu 80 ya, ngejar segitulah. Nah, so dengan hasil medical check up ini Koko happy ya. Nah, jadi buat teman-teman nih, kenapa Koko bikin vlog ini, karena pengen memberikan suatu mungkin ya influence juga buat yang lainnya yang merasa kok tubuhnya sudah seperti Koko sebelumnya tuh kayak berat banget atau udah mulai banyak kok merasa gampang sakit. Change your lifestyle penting, karena kesehatan itu kita dapatkan gratis, tapi kalau kita nggak menjaganya ya akan hilang kesehatan itu. Artinya butuh memang pengorbanan, guys.
makanan enak kita lepaskan dulu, mau nggak mau menjadi makan sayur juga enak kok sebenarnya kan. Apalagi kabar bagusnya nih, Indonesia itu paling ramah makanan untuk plant based. Sayuran banyak di mana-mana. Tahu tempe paling gampang, itu paling simpel makanannya, ya. Buah-buahan apalagi, Indonesia kaya raya dengan buah. Tinggal disusun saja hari ini apa, besok apa guys. Itu very very easy. Nah, untuk yang susah tidur, nah salah satu kayaknya Koko merasakan manfaat adalah Koko setelah dengan beralih ke plant based, tidur Koko lebih efektif. Maksudnya lebih cepat tidur dan bangunnya pun lebih segar. Dan ini untuk para pria ya. Gak tau kalau cewek plant based gimana. Nah, di Game Changer itu ada penelitian gini guys. Nah, orang yang hari pertama itu kayak ada penelitiannya gini, makan yang ada daging. Nah, tingkat kemampuan kejantannya waktu tidur ereksi dibandingkan dengan yang pas hari itu makan sayuran plant based gitu kan, ternyata lebih bagusan efeknya ketika makan sayuran. Pertama nggak percaya sih guys, tapi ketika membuktikan 17 hari ini, ngecek dong bangun pagi kan. Nah, kan bangun pagi kan ada suatu kebiasaan cowok-cowok itu bangun pagi kan kalau tanpa disadari memegang ya kan. Ternyata bener guys, ternyata lebih responsif gitu kan. Nah, jadi mungkin bagi yang para cowok-cowok di sini teman-teman yang merasa kok bangun pagi kok nggak ada reaksi ketika bangun pagi, nah cobalah pola makannya dirubah menjadi plant based ya, recommended. Oke. Kemudian nah untuk saat ini everyday Koko lebih kuat untuk apa ya, olahraga pagi plus sore atau malam, tergantung sorenya selesai kerja jam berapa dulu nih, paling penting ya. Fisik nggak pernah habis, justru malah saya itu ya lebih seger, badannya enteng dan bisa tidur nyenyak. Kalau dulu Koko malas sampai jam 1, ini pernah Koko tidur itu setengah 9 malam udah tidur guys, bangun jam 5 fresh ya. Nah saat ini sih lebih stabil, bangun jam 6 kurang gitu kan, kadang-kadang masih ya ada kerjaan, baru tidur jam 10 setengah 11. Nah so Koko rekomend banget siapapun di sini, cobalah ya, tapi berkomitmen nih ya, komitmen untuk merubah mulai sekarang gitu. Turunnya sampai segitu tergantung siapa ya, tergantung kalian juga sih. Kalau kan berat badannya lebih berat daripada Koko ya artinya butuh ekstra, kayak olahraganya juga harus gitu kan, nggak bisa cuma makan saja menurut Koko sih ya. Jadi Koko seimbangkan dengan olahraga juga. Olahraga juga simpel kok, lari, jogging itu Koko lakukan, jogging, lari, atau karena Koko nggak ada punya sepeda, nggak seperti lain goes, Koko cuma sepeda statis gitu kan di tempat gym, terus kan dekatnya turun soalnya. Ya itu aja, sambil diangkat barbel. Nah targetnya setelah ini, ketika ini ya lagi ngincar dulu perut yang di bawah itu masih ada lemak gitu kan, tapi sudah jauh lebih bagus, celana lama-lama Koko itu semua bisa kekancing sekarang, and happy. Nah tinggal progres ketika itu sudah mulai kayak ada kadar lemaknya turun, nah, mulai bentukin otot gitu kan. Ini udah mulai ada ototnya juga sih, cuman belum yang untuk ke situ arahnya, belum ya. Jadi it's very good untuk semuanya ya. Sambil nanti kita simbang, mungkin ada pernah nonton video Koko tentang enema detox ya, itu kayak lebih maksimal juga sih ya. Nanti Koko rencana sih untuk ya 3 hari lagi lah untuk sambil detox, biar kelihatan lebih cepat apa habis tuh. Jadi perutnya juga lebih kosong langsung, plus racun dalam tubuh juga makin berkurang. So itu aja. Bagi yang mau tanya tipsnya ataupun mau bagi tips yang sudah pernah plant based atau sama sekali plant based, boleh ya dibantu teman-teman untuk dapat informasi makanannya apa yang bisa membantu supaya nggak bosan, ya tuliskan aja lah. Oke. So thank you. Ya nanti akan bikin lagi lanjutannya ya. Subscribe, share buat temenmu ataupun saudaramu yang butuh tentang hal ini. Thank you.